7 jenis kematian yang dijanjikan surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat iman, apa kabar? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan dan keberkahan dalam setiap langkah. Amin ya Rabbal Alamin. Selamat datang di channel ini, tempat kita berbagi inspirasi dan ilmu Islami yang insya Allah bermanfaat. Sebelum kita mulai, yuk dukung terus channel ini dengan cara like video ini, tinggalkan komen di bawah, subscribe bagi yang belum, dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Terima kasih banyak atas dukungannya. Kematian adalah suatu kepastian, sebuah pintu gerbang menuju kehidupan abadi. Setiap muslim tentu mendambakan akhir kehidupan yang indah, yang dikenal dengan husnul khotimah, dan berharap mendapatkan balasan terbaik, yaitu surga. Namun, tahukah Anda bahwa dalam Islam, ada beberapa jenis kematian yang memiliki keistimewaan luar biasa, bahkan dijanjikan status mulia layaknya para syuhada, dan balasan surga? Kematian ini bukan hanya terbatas di medan perang, melainkan juga dalam situasi-situasi tertentu yang menuntut kesabaran, keikhlasan, dan keteguhan iman. Hari ini, kita akan membahas 7 jenis kematian yang dijanjikan surga sebagai motivasi untuk kita senantiasa beramal soleh. 1. Meninggal dalam perjalanan atau perjuangan di jalan kebaikan, mati di jalan Allah. Poin pertama yang menjanjikan kedudukan mulia di akhirat adalah meninggal dalam perjalanan atau perjuangan di jalan kebaikan. Konsep ini seringkali disalahartikan hanya sebatas gugur di medan peperangan. Padahal, makna jalan Allah atau fisabilillah jauh lebih luas dari itu. Ia mencakup setiap usaha, pengorbanan, dan aktivitas yang diniatkan tulus untuk mencari ridha Allah dan meninggikan ajarannya. Seseorang yang meninggal dalam kondisi ini dianggap mendapatkan keutamaan syahid, bahkan jika ia menghembuskan napas terakhirnya di atas kasur yang empuk. Kuncinya terletak pada niat yang jujur dan kesungguhan dalam perjuangan. Mari kita lihat beberapa contoh konkret dari mati di jalan kebaikan yang meluas. 1. Pejuang ilmu. Ini adalah mereka yang sedang dalam perjalanan menuntut ilmu agama, baik sebagai pelajar, mahasiswa, atau pengajar, yang tujuannya adalah memahami dan mengamalkan ajaran Islam. Jika kematian menjemputnya saat sedang belajar, dalam perjalanan menuju majelis ilmu, atau bahkan saat mempersiapkan materi pengajaran, ia meninggal dalam keadaan mulia. Kematiannya dianggap sebagai kontribusi nyata untuk melestarikan ilmu yang bermanfaat bagi umat. 2. Pelaksana dakwah dan kebaikan. Termasuk di sini adalah seorang aktivis sosial, relawan kemanusiaan, atau dai, penyiar agama, yang meninggal saat sedang bertugas. Contohnya, seorang relawan yang wafat ketika membantu korban bencana, atau seorang guru ngaji yang meninggal di perjalanan menuju tempat mengajarnya. Mereka berjuang dengan tenaga dan waktu mereka untuk amar ma'ruf nahi munkar, mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. 3. Orang yang selalu berdoa memohon mati syahid. Keistimewaan luar biasa diberikan kepada mereka yang memiliki kerinduan yang tulus untuk mati dalam keadaan syahid, dan mereka terus memohonnya kepada Allah. Walaupun ajal menjemputnya bukan di medan pertempuran, melainkan secara wajar, Allah akan menganugerahkan kepadanya derajat yang sama dengan syuhada, karena kebenaran niatnya yang telah tertanam di dalam hati. Intinya, jalan Allah adalah jalan ketaatan yang luas. Kematian dalam perjalanan menunaikan ibadah haji atau umrah, kematian seorang penegak keadilan saat menjalankan tugas mulianya, atau bahkan seorang pekerja keras yang meninggal dalam mencari nafkah halal demi keluarganya yang juga diniatkan ibadah, semua ini berpotensi masuk dalam kategori yang dijanjikan kedudukan mulia. Ini menekankan bahwa keimanan dan niat baik yang diwujudkan dalam amal syalih adalah bekal terpenting menuju akhir yang indah. 2. Mati karena wabah penyakit. Poin kedua yang menjanjikan status mulia di sisi Allah adalah mati karena wabah penyakit. Dalam sejarah Islam, wabah adalah salah satu ujian terberat bagi umat manusia. Kematian yang disebabkan oleh penyakit menular atau epidemi memiliki keistimewaan tersendiri dan pelakunya diganjar dengan pahala yang agung, setara dengan para syuhada. Mengapa kematian akibat wabah memiliki derajat setinggi itu? Hal ini terkait erat dengan prinsip keimanan, kesabaran, dan keteguhan hati seorang muslim dalam menghadapi takdir yang menyakitkan dan menakutkan. Ada 2 syarat utama yang membuat seseorang yang meninggal karena wabah mendapatkan keutamaan ini. 1. Beriman dan ikhlas saat musibah terjadi.
Seseorang harus meninggal dalam keadaan beriman dan tulus menerima takdir Allah. Ketika wabah melanda, ia meyakini bahwa penyakit itu datang atas izin Allah dan bahwa takdir kematiannya telah ditetapkan. Keyakinan ini menghilangkan keluh kesah yang berlebihan dan menjauhkannya dari keputusasaan. Sikap ikhlas dan bersabar dalam menghadapi penderitaan penyakit, serta menjauhkan diri dari anggapan buruk terhadap Tuhan, adalah kunci utama. 2. Bersikap teguh dan tidak melarikan diri. Dalam menghadapi wabah, Islam mengajarkan umatnya untuk tidak panik dan melarikan diri dari wilayah yang terjangkit, serta tidak memasuki wilayah wabah jika belum terjangkit. Prinsip ini adalah bentuk isolasi atau karantina pertama yang bertujuan untuk memutus rantai penularan. Seseorang yang tetap berada di wilayahnya, menjaga diri, dan berserah diri kepada Allah, dan kemudian meninggal karena penyakit itu, mendapat jaminan syahid. Keberanian spiritual ini adalah pengorbanan yang sangat dihargai, karena ia menghadapi ketakutan akan kematian dengan keteguhan iman. Keutamaan ini menjadi penghibur besar bagi umat Islam, terutama saat dunia dilanda pandemi besar. Penderitaan fisik, rasa sakit, dan ketakutan yang dialami oleh pasien wabah, yang harus terpisah dari keluarga dan menjalani perawatan yang sulit, dianggap sebagai penebus dosa dan dihitung sebagai perjuangan di jalan Allah. Kematiannya adalah akhir yang suci bagi seorang mukmin yang sabar. Dengan demikian, kematian karena wabah adalah bukti kemudahan yang Allah berikan kepada umatnya. Meskipun tidak terlibat dalam pertempuran fisik, perjuangan melawan rasa takut, keputusasaan, dan menahan diri dari menyebarkan penyakit melalui isolasi diri adalah jihad batin yang setara, dan balasannya adalah janji surga. Ini mengajarkan kita untuk selalu menaruh harapan dan pasrah sepenuhnya kepada Allah, bahkan di tengah musibah yang paling mencekam sekalipun. 3. Mati karena penyakit perut. Poin ketiga yang membawa kabar gembira surga adalah mati karena penyakit perut. Kematian yang disebabkan oleh penyakit yang menyerang rongga perut memiliki keistimewaan tersendiri dalam ajaran Islam, menjadikannya salah satu jenis mati syahid. Status mulia ini diberikan kepada hamba yang meninggal akibat penderitaan penyakit di dalam perutnya, seperti penyakit pencernaan kronis, diare parah, kolera, pendarahan dalam, atau komplikasi penyakit perut lainnya. Mengapa penderitaan sakit perut diberikan kedudukan yang tinggi? Jawabannya terletak pada tingkat kesabaran dan siksaan batin yang dialami oleh penderitanya. 1. Siksaan dan penderitaan yang berat. Penyakit perut seringkali menimbulkan penderitaan yang luar biasa, rasa sakit yang terus-menerus, dan kondisi fisik yang sangat melemahkan. Dalam konteks keimanan, penderitaan yang berkepanjangan ini dianggap sebagai proses penyucian dari dosa-dosa. Setiap rasa sakit, setiap tetes keringat, dan setiap keluhan yang ditahan dengan ikhlas akan menjadi penggugur dosa. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan penghiburan kepada hambanya yang meninggal dalam kondisi menderita, dengan menjanjikan balasan terbaik di akhirat. Kematian menjadi akhir dari penderitaan dunia dan awal dari kenikmatan abadi. 2. Mencakup kematian ibu melahirkan. Secara khusus, keutamaan ini juga mencakup wanita yang meninggal dunia saat melahirkan anaknya atau selama periode nifas, masa setelah melahirkan. Proses melahirkan adalah puncak perjuangan dan pengorbanan seorang ibu, yang menanggung rasa sakit luar biasa dan mempertaruhkan nyawanya demi kehidupan baru. Para ulama memasukkan kematian ibu melahirkan ke dalam kategori mati syahid karena penyakit perut, kematian akibat komplikasi internal, mengingat pengorbanan agungnya yang sangat dihormati. Kematian ini adalah pengorbanan jiwa yang luar biasa, dan oleh karenanya, Allah menjanjikan martabat syuhada baginya. 3. Kesabaran dalam ujian. Bagi seorang Muslim, menghadapi penyakit yang kronis atau fatal di perutnya adalah ujian kesabaran yang sangat berat. Ia diuji untuk tetap berprasangka baik, husnuzan, kepada Allah, meskipun merasakan sakit yang tiada tara. Ketika ia menerima takdir ini dengan sabar dan keimanan yang teguh hingga akhir hayat, ia telah membuktikan ketaatan tertingginya. Kematian seperti ini adalah wujud nyata dari husnul khotimah, akhir yang baik, di mana penderitaan di dunia dibalas dengan kemuliaan di surga. Oleh karena itu, bagi setiap mukmin yang meninggal karena penyakit perut, ada janji mulia yang menantinya. 4. Mati tenggelam. Jenis kematian keempat yang dijanjikan surga adalah mati tenggelam. Orang yang meninggal karena tenggelam, baik di laut, sungai, danau, maupun bencana banjir, juga termasuk dalam golongan yang mendapatkan kemuliaan syahid.
Hal ini adalah bentuk rahmat Allah yang meluas, memberikan status khusus bagi mereka yang wafat akibat musibah yang dahsyat dan menyakitkan. Mengapa tenggelam memiliki keutamaan khusus setingkat mati syahid? Status mulia ini diberikan karena dua alasan utama yang berkaitan dengan siksaan dan kepasrahan. 1. Kematian yang penuh siksaan dan penderitaan. Kematian karena tenggelam adalah salah satu bentuk kematian yang paling mencekam dan menyakitkan. Proses tenggelam melibatkan rasa sakit yang luar biasa akibat kekurangan oksigen, sesak napas, kepanikan, dan penderitaan fisik di dalam air. Siksaan berat yang dialami seseorang sebelum ruhnya terlepas, seperti paru-paru yang terisi air dan perjuangan melawan maut, dianggap sebagai penghapus dosa dan penebus kesalahan. Rasa sakit yang ekstrim ini disetarakan dengan penderitaan yang dialami oleh seorang pejuang di medan perang. 2. Kematian dalam keadaan tidak berdaya, kepasrahan penuh. Ketika seseorang tenggelam, ia berada dalam kondisi tidak berdaya, tidak mampu melawan kekuatan air, dan sepenuhnya bergantung pada takdir. Dalam momen-momen terakhirnya, seorang mukmin yang bertawakal kepada Allah akan menemukan ketenangan dalam kepasrahan total. Kematian seperti ini melambangkan kepasrahan mutlak hamba kepada kekuasaan dan kehendak Tuhannya. Kematian yang datang saat seseorang berada di puncak ketidakberdayaan fisik namun tetap teguh dalam iman, dihargai dengan balasan surga. 3. Keistimewaan syahid hukmi. Secara hukum, kematian tenggelam termasuk dalam kategori syahid hukmi atau syahid akhirat, yaitu mereka yang jenazahnya diperlakukan secara normal, dimandikan, dikafani, dan disyalatkan, tetapi di akhirat mereka mendapatkan pahala syahid. Keistimewaan ini berlaku bagi setiap muslim yang mengalami musibah tenggelam, asalkan ia meninggal dalam keadaan beriman. Keutamaan ini menunjukkan betapa besarnya kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya yang meninggal dalam keadaan teraniaya oleh musibah alam. Ini menjadi motivasi bagi umat untuk selalu bersabar dan berprasangka baik, karena di balik musibah yang terlihat buruk di dunia, terdapat kemuliaan yang agung di akhirat. 5. Mati tertimpa reruntuhan atau benda keras. Poin kelima yang menjanjikan kedudukan mulia di sisi Allah adalah mati tertimpa reruntuhan atau benda keras. Golongan ini mencakup mereka yang meninggal dunia akibat bencana yang melibatkan runtuhnya bangunan, tertimbun tanah longsor, atau terkena benturan benda keras yang fatal, seperti dalam kecelakaan besar. Kematian ini diistimewakan dan digolongkan sebagai mati syahid karena sifat musibah yang mendadak, menyakitkan, dan tidak terhindarkan. Status mulia ini diberikan kepada hamba yang meninggal dalam kondisi tragis dan mengerikan, karena beberapa faktor. 1. Kematian yang mendadak dan menyakitkan. Kematian akibat tertimpa reruntuhan seringkali terjadi secara tiba-tiba, tanpa ada kesempatan bagi korban untuk bersiap atau menghindari siksaan. Korban mungkin mengalami cedera parah, patah tulang, atau tertindih dalam waktu lama sebelum menghembuskan napas terakhir. Penderitaan fisik dan psikologis yang dialami pada saat-saat terakhir kehidupan, terutama rasa sakit akibat himpitan dan kesulitan bernapas, dianggap sebagai bentuk penyucian yang dahsyat. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kompensasi atas rasa sakit yang luar biasa ini dengan janji surga. 2. Ketidakberdayaan dalam menghadapi takdir. Musibah seperti gempa bumi, tanah longsor, atau kecelakaan fatal yang menyebabkan tertimpa benda keras adalah murni takdir yang datang tanpa bisa dilawan oleh kekuatan manusia. Seorang muslim yang meninggal dalam situasi ini, di mana ia sepenuhnya tidak berdaya melawan kekuatan alam atau kecelakaan, telah menunjukkan kepasrahan total kepada kehendak Allah. Kematiannya terjadi saat ia berada di bawah kendali takdir ilahi yang tidak terelakkan, dan kepasrahan ini menjadi nilai ibadah yang tinggi. 3. Penghibur bagi korban bencana. Keutamaan ini menjadi penghibur dan motivasi besar bagi keluarga korban bencana. Dengan mengetahui bahwa orang yang mereka cintai meninggal dalam musibah tersebut memiliki status mulia sebagai syahid, kesedihan mereka diiringi dengan harapan akan balasan terbaik di akhirat. Status syahid ini menegaskan bahwa setiap mukmin yang meninggal dalam kondisi tragis dan menyakitkan, selama ia meninggal dalam keadaan beriman dan bersabar, tidak akan sia-sia di mata Allah. Intinya, kematian akibat tertimpa reruntuhan atau benda keras adalah kematian yang datang dengan siksaan fisik yang hebat dan mendadak. Dan bagi seorang muslim yang menghadapinya dengan iman, ia mendapatkan tempat istimewa di sisinya, sebagai bentuk rahmat atas musibah yang menimpanya. 6. Mati karena membela harta, keluarga, atau agama. Poin keenam yang sangat dihormati adalah mati karena membela harta, keluarga, atau agama.
Kematian yang terjadi saat seseorang sedang berjuang mempertahankan hak-hak dasar yang dijamin dalam syariat, yaitu jiwa, nafs, harta, mal, dan agama, din, merupakan bentuk syahid yang secara langsung berhubungan dengan prinsip-prinsip keadilan dan keberanian. Kematian ini dianggap mulia karena beberapa alasan. 1. Mempertahankan agama, din. Ini adalah tingkat syahid tertinggi. Seseorang yang meninggal dunia saat membela keimanan, akidah, dan syariat Islam dari serangan atau ancaman, maka ia gugur dalam keadaan yang paling terpuji. Perjuangan ini bukan hanya terbatas pada pertempuran fisik, tetapi juga bisa berupa perjuangan melawan pemikiran yang menyesatkan atau kezaliman yang mengancam eksistensi agama. Mereka yang mati dalam mempertahankan ajaran suci ini adalah pahlawan sejati. 2. Mempertahankan harta, mal. Islam menghormati hak kepemilikan. Seseorang yang meninggal saat mencoba mempertahankan hartanya dari perampasan, pencurian, atau kezaliman, bukan karena keserakahan, melainkan karena mempertahankan haknya, dianggap sebagai mati syahid. Kematian ini menunjukkan keberanian untuk melawan kejahatan dan mempertahankan hak yang sah, dan ia dibalas dengan janji kemuliaan di akhirat. 3. Mempertahankan jiwa dan keluarga, nafs dan nas. Seseorang yang terbunuh saat membela diri sendiri dari serangan yang mengancam nyawanya, atau saat melindungi anggota keluarga, seperti istri, anak-anak, atau kerabatnya, dari kejahatan, penindasan, atau perampokan, juga mendapatkan derajat syahid. Kematian ini adalah manifestasi dari naluri perlindungan diri dan keluarga yang diizinkan dalam Islam. Pengorbanan nyawa demi menjaga kehormatan dan keselamatan orang-orang terdekatnya adalah tindakan heroik yang mulia. Singkatnya, kematian dalam membela 3 hal ini, agama, harta, dan jiwa keluarga, adalah pengakuan atas keberanian spiritual dan fisik seseorang untuk berdiri tegak melawan kezaliman dan kejahatan. Mereka yang gugur dalam kondisi ini telah menunaikan kewajiban moral untuk melawan kebatilan, dan Allah menjanjikan balasan terbaik sebagai ganti dari nyawa yang dikorbankannya demi tegaknya kebenaran dan hak-hak dasar. 7. Wanita yang meninggal saat melahirkan atau nifas. Poin ke-7 yang membawa kabar gembira dan janji surga adalah wanita yang meninggal saat melahirkan atau selama periode nifas. Ini merupakan keistimewaan yang diberikan secara spesifik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum ibu, sebagai bentuk pengakuan atas perjuangan dan pengorbanan terbesar seorang wanita. Kematian dalam kondisi ini digolongkan ke dalam martabat syahid, sebuah kedudukan yang sangat mulia di sisi Allah. Berikut adalah alasan mengapa kematian seorang ibu dalam proses melahirkan memiliki keutamaan yang sangat tinggi. 1. Penderitaan dan bahaya yang setara dengan medan perang. Proses melahirkan sering digambarkan sebagai puncak penderitaan fisik dan bahaya yang dihadapi oleh seorang manusia. Rasa sakitnya luar biasa, bahkan terkadang mengancam nyawa. Dalam ajaran Islam, penderitaan yang dialami oleh seorang ibu sejak masa kehamilan, hingga detik-detik melahirkan, dan masa pemulihan, nifas, dianggap sebagai jihad dan penebus dosa. Jika ibu tersebut meninggal dalam kondisi tersebut, rasa sakitnya yang hebat disetarakan dengan penderitaan dan siksaan yang dialami oleh seorang pejuang di medan perang. 2. Pengorbanan jiwa demi kehidupan baru. Kematian seorang ibu saat melahirkan adalah pengorbanan terbesar. Ia menyerahkan jiwanya demi kelangsungan hidup keturunannya. Pengorbanan ini adalah manifestasi tertinggi dari cinta, tanggung jawab, dan ketaatan kepada tugas ilahi untuk melahirkan generasi penerus. Islam sangat menghargai peran sentral seorang ibu dalam menjaga keberlanjutan umat manusia, dan kematiannya dalam menjalankan tugas mulia ini merupakan wujud husnul khotimah, akhir yang baik, yang sempurna. 3. Penghapusan dosa dan kedudukan syuhada. Keutamaan ini menjadi hadiah dan rahmat dari Allah. Melalui penderitaan yang dialaminya, dosa-dosanya diampuni, dan ia dijamin mendapatkan pahala syahid. Meskipun jenazahnya tetap diurus sesuai syariat normal, dimandikan, dikafani, dan disyalatkan, di akhirat ia akan diangkat pada derajat yang sama dengan para syuhada. Janji ini memberikan penghiburan yang sangat besar bagi keluarga yang ditinggalkan, karena mereka yakin bahwa ibu tersebut telah mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan. 4. Mencakup masa nifas. Keistimewaan syahid ini tidak hanya berlaku tepat pada saat persalinan, tetapi juga meluas hingga periode nifas, biasanya 40 hari setelah melahirkan, karena tubuh ibu masih dalam masa pemulihan yang rentan dan kritis. Kematian yang terjadi akibat komplikasi atau kondisi buruk selama masa ini tetap termasuk dalam kategori syahid,
selama ibu tersebut meninggal dalam keadaan beriman dan berserah diri. Secara keseluruhan, kematian wanita sholehah karena melahirkan adalah kematian yang diiringi dengan pahala dan kemuliaan tertinggi, menempatkannya di antara golongan orang-orang yang diberikan balasan surga tanpa hisab, perhitungan yang berat. Sahabat iman, itu dia 7 jenis kematian yang memiliki keistimewaan dan dijanjikan balasan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini semua adalah kabar gembira dan motivasi bagi kita untuk selalu berbuat kebaikan, bersabar dalam cobaan, dan menjaga keimanan sampai akhir hayat. Semoga kita semua diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah, dan dikumpulkan bersama orang-orang soleh di surganya. Amin. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen pendapat Anda di bawah, share ke teman-teman Anda, dan pastikan Anda sudah subscribe serta mengaktifkan lonceng notifikasinya ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.